Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba latihan soal sumatif tengah semester genap untuk kelas 9, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan alat pemersatu bangsa adalah A. Pancasila, B. UUD 1945, C. Bendera Merah Putih, atau D. Bahasa Daerah. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah D. Indonesia memang merupakan negara yang kaya akan budaya, termasuk banyaknya bahasa daerah. Namun, bahasa daerah tersebut bukanlah alat pemersatu bangsa, karena bahasa Indonesia lah yang merupakan pemersatu bangsa. Bahasa daerah merupakan kekayaan yang dimiliki Indonesia. Soal nomor 2. Paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya, itu merupakan prinsip A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Wawasan Nusantara, C. Persatuan Pembangunan, atau D. Nasionalisme Indonesia. Jawabannya adalah D. Nasionalisme itu merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Soal nomor 3. Mr. Van Vollenhoven mengklasifikasikan adat di Indonesia itu menjadi titik-titik lingkaran hukum adat. Apakah A 17, B 18, C 19, atau D 20? Jawaban yang tepat adalah C. Nah, Mr. Van Vollenhoven itu mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat yang mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia itu menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Soal nomor 4. Sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat Indonesia itu ada 3 macam, yaitu A. Parental, bilineal, dan matrilineal, atau ke B. Parental, patrilineal, matrilineal, atau ke C. Parental, patrilineal, dan multilineal, atau ke D. Parental, bilineal, multilineal. Jawaban yang tepat adalah B. Kalau ini tinggal dihafalkan ya, jangan salah nih. Soal nomor 5. Sistem kekerabatan yang menganggap bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan itu adalah A. Parental, B. Bilineal, C. Patrilineal, atau D. Matrilineal. Jawaban yang tepat adalah C. Kalau ini tinggal dihafalkan ya. Kalau kekerabatan patrilineal itu menarik garis keturunan dari pihak bapak, di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Soal nomor 6. Sistem kekerabatan yang menganggap bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama adalah A. Parental, B. Bilineal, C. Patrilineal, atau D. Matrilineal. Jawabannya A. Sistem kekerabatan parental itu menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu. Jadi kedudukannya laki-laki dan perempuan itu sama. Soal nomor 7. Sistem kekerabatan yang menganggap bahwa kedudukan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki adalah A. Parental, B. Bilineal, C. Patrilineal, atau D. Matrilineal. Kayaknya udah bisa ketebak ya. Yap, jawabannya D. Karena sistem kekerabatan matrilineal itu menarik garis keturunan dari pihak ibu, di mana kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Soal nomor 8. Berikut ini adalah dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, kecuali A. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa, B. Terciptanya primordialisme nasional, C. Terciptanya integritas nasional, atau D.
menjadi sarana untuk memajukan pergaulan. Jawabannya adalah B. Sikap primordialisme yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Soal nomor 9. Sinta berasal dari suku Sunda dan menganggap suku Sunda adalah suku terbaik yang ada di Indonesia. Baginya, suku lain tidak lebih hebat daripada suku Sunda. Sikap Sinta tersebut sangat buruk dan dapat disebut dengan A. Fanatisme, B. Primordialisme, C. Etnosentrisme, atau D. Anarkisme. Jawaban yang tepat adalah C. Etnosentrisme itu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Soal nomor 10. Sikap fanatisme yang berlebihan itu sangat buruk. Seseorang dapat dikatakan memiliki fanatisme yang berlebihan apabila A. Menganggap suku sendiri lebih unggul, B. Menganggap konflik adalah hal biasa, C. Menganggap Indonesia adalah satu, atau D. Menganggap salah terhadap keyakinan orang lain. Jawabannya adalah D. Fanatisme yang berlebihan yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Soal nomor 11. Mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, dan latihan bersama itu merupakan salah satu upaya pencegahan konflik yang disebut A. Kuratif, B. Represif, C. Preventif, atau D. Duratif. Jawabannya adalah C. Cara preventif itu upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Contohnya yang tadi ya. Soal nomor 12. Ketika terjadi tawuran antar pelajar, polisi berbondong-bondong membubarkan tawuran tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu cara mengatasi konflik yang disebut A. Kuratif, B. Represif, C. Preventif, atau D. Duratif. Jawaban yang tepat adalah B. Represif itu adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah. Contohnya penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Soal nomor 13. Berikut ini merupakan cara kuratif dalam mengatasi konflik, kecuali A. Pendampingan bagi korban kerusuhan, B. Pembubaran paksa, C. Perdamaian, atau D. Kerjasama. Gampang banget. Jawabannya B. Tadi nomor 12 kan udah jelasin ya, kalau pembubaran paksa itu contoh represif. Soal nomor 14. Saling memahami, teposeliro dan toleransi yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai merupakan cara untuk mewujudkan harmoni dalam keberagaman. A. Sosial budaya, B. Ekonomi, C. Keberagaman gender, atau D. Politik. Jawabannya A ya. Nah, ini tinggal dihafalkan. Kalau tadi kan emang jelas sudah sosial budaya, pilihan yang lainnya udah ngaco tuh. Soal nomor 15. Suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial itu merupakan pengertian dari A. Konflik sosial, B. Konflik nasional, C. Masalah sosial, atau D. Masalah nasional. Jawabannya adalah C. Menurut Surjano Sukanto, masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Soal nomor 16.
Berikut ini merupakan salah satu dari 4 faktor masalah sosial, kecuali A. Ekonomi, B. Budaya, C. Psikologis, atau D. Politik. Jawabannya adalah D ya. Masalah sosial itu dikelompokkan menjadi 4 faktor penyebab. Ada ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Soal nomor 17. Berikut ini yang merupakan upaya dalam penyelesaian permasalahan sosial budaya adalah A. Melakukan aksi air masi, B. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda, C. Melakukan persaingan yang sehat dan adil, atau D. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi. Jawabannya adalah B. Kalau itu tinggal hafalkan ya, sebetulnya ada banyak, kalian bisa lihat di buku tuh. Soal nomor 18. Berikut ini yang merupakan upaya dalam penyelesaian permasalahan gender adalah apakah A. Melakukan aksi air masi, B. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda, C. Melakukan persaingan yang sehat dan adil, atau D. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan porno aksi. Jawabannya adalah A. Ini juga tinggal hafalkan ya. Soal nomor 19. Pilihannya masih sama kayak tadi, cuman sekarang penyelesaian permasalahan dalam permasalahan ekonomi. Kira-kira apakah A, B, C, atau D? Jelas ya, jawabannya C. Soal terakhir, seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Itu adalah pengertian seni menurut A. Sujono Sukamto, B. KBBI, C. William A. Haviland, atau D. Semua salah. Jawaban tepat adalah C. Ini tinggal dihafalkan juga ya. Gimana? Dari 20 soal, kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang, pahami dulu materinya dan dicoba lagi latihan soalnya, sampai nilainya bagus. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.